Potongan kecil. Di dasar Samudra Pasifik Selatan, hampir 4 km di bawah permukaan air. Sebuah benda menancap di dasar laut. Dengan bentuk yang tidak seharusnya ada di sana. Agustus 1964. Kapal riset Angkatan Laut Amerika, USNS Eltanin, sedang melakukan perjalanan rutin di perairan Drake Passage, jalur laut antara ujung selatan benua Amerika dan Antartika. Sebuah daerah yang anginnya gila, ombaknya brutal, dan dasarnya gelap total. Tidak ada yang mencari sesuatu yang aneh hari itu. Mereka hanya mengambil foto dasar laut sebagai bagian dari pemetaan oseanografi biasa. Lalu kamera bawah laut yang diturunkan, namanya kamera sled, semacam kereta luncur berisi kamera yang ditarik kapal, membawa pulang gambar yang membuat para peneliti mengernyitkan dahi. Di antara batu dan lumpur dasar laut yang monoton, ada satu objek yang menonjol. Bentuknya panjang, runcing di ujung, dan di sepanjang batangnya ada semacam palang-palang horizontal yang jaraknya teratur. Simetris. Terlalu simetris. Seperti antena pemancar. Di dasar laut. Bayangkan kamu seorang ahli oseanografi. Sudah bertahun-tahun melihat gambar dasar laut. Yang kamu lihat biasanya begini: batu, lumpur, kadang cacing tabung, atau ikan aneh yang lewat. Tapi tiba-tiba, sesuatu yang kelihatannya seperti menara radio. Dalam diam yang sempurna. Di kegelapan abadi. Para ilmuwan yang pertama kali melihat foto itu langsung bereaksi dengan cara yang mungkin kamu duga. Ini pasti buatan manusia. Atau dari makhluk lain. Bruce Hazen, salah satu oceanographer paling terkenal saat itu, bilang gambarnya mengganggu. Charles Hollister, rekannya, bahkan menyebut penampakan itu punya kemiripan dengan karya seni abstrak. Tidak ada yang berani menyebut kata alien di depan publik, tapi di forum-forum ilmiah, pertanyaan itu mulai muncul dari bibir ke bibir. Masalahnya, lokasi itu terlalu dalam. Tahun 1964, teknologi penyelaman manusia paling dalam pun cuma beberapa ratus meter. Capaian kapal selam paling canggih pun belum ada yang menyentuh 4.000 meter. Jadi kalau itu benda buatan manusia, bagaimana caranya sampai ke sana? Tapi kalau bukan buatan manusia, lalu benda apa itu? Foto Eltanin menyebar. Dari laboratorium ke lautan ke meja-meja redaksi. Majalah sains, surat kabar, bahkan tabloid mulai memuatnya. Publik mendengar cerita ini dan langsung bereaksi dengan satu asumsi yang sama. Alien. Wajar. Masa Perang Dingin. Orang Amerika dan Soviet sama-sama berlomba ke luar angkasa, dan tiba-tiba ditemukan benda misterius di dasar laut yang bentuknya seperti antena. Teori mulai bermunculan. Ini puing UFO, ini stasiun pemantau alien di bawah laut, ini sisa peradaban kuno yang tenggelam, Atlantis versi modern. Dan jujur, ketika kamu lihat fotonya, sulit untuk tidak berpikir ke arah sana. Tapi sains bergerak lambat. Perlu waktu. Baru puluhan tahun kemudian, penjelasan yang lebih membumi mulai muncul. Ahli biologi laut mulai curiga. Mereka bilang, lihat lebih dekat. Struktur itu, palang-palangnya, tidak sepenuhnya kaku. Ada lekukan yang tidak akan ada pada logam. Dan ukurannya, sekitar 2 meter, mirip dengan sesuatu yang tumbuh, bukan yang dibuat. Spons laut dalam. Ada satu jenis spons dari genus Caulophaceus yang hidup di kedalaman ekstrim. Mereka punya batang panjang dengan cabang-cabang horizontal yang menyebar. Dari foto hitam putih buram tahun 1964, dari jarak dan resolusi yang terbatas, sangat mungkin yang terlihat adalah spons raksasa, bukan antena. Penjelasan lain, sekelompok tritip atau koral dalam yang tumbuh memanjang. Tapi, dan ini penting, tidak semua orang puas dengan penjelasan ini. Sebabnya, tidak ada yang pernah kembali ke lokasi yang sama untuk mengambil foto yang lebih jelas. Titik koordinatnya tercatat, tapi dasar laut di Drake Passage luas, gelap, dan arusnya kuat. Belum ada misi lanjutan yang secara spesifik ditugaskan untuk memotret ulang objek itu. Jadi satu-satunya bukti, foto asli 1964, masih menjadi satu-satunya bukti.
Dan itu artinya, antara percaya itu spons, atau tetap curiga itu sesuatu yang lain, kamu harus memilih sendiri. Sampai hari ini, Eltanin antena masih menjadi salah satu artefak foto bawah laut yang paling banyak diperdebatkan. Bukan karena buktinya kuat ke arah manapun, tapi karena buktinya terlalu sedikit untuk memutuskan. Seperti kebanyakan misteri yang bertahan lama, yang membuatnya hidup bukanlah jawabannya, melainkan ketidakmampuan kita untuk sepakat tentang apa yang sedang kita lihat. Yang jelas, di suatu tempat di dasar Drake Passage, di antara lumpur dan gelap yang tidak pernah tersentuh cahaya matahari, ada sebuah benda. Masih di sana. Masih menancap. Masih menunggu. Mungkin suatu hari seseorang akan kembali. Atau mungkin tidak. Dan mungkin itu yang membuat cerita ini tetap menarik. Kalau kamu suka konten misteri seperti ini, subscribe dan saksikan terus video lainnya di channel ini. Siapa tahu, lain kali kita akan membahas sesuatu yang bahkan lebih tidak masuk akal.